Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mereview tentang buku hukum acara peradilan agama. Sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Santoso Ardiansyah Pamungkas dengan NIM 202111359 dari kelas H5C. Di sini akan saya review buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama, dilengkapi contoh surat dalam praktik hukum acara di peradilan agama edisi revisi. Penulis buku ini yaitu Abdullah Triwahyudi SAG SH MH, yang penerbitnya dari CV Mandar Maju tahun 2018. Untuk jumlah halaman yaitu 8 halaman Romawi dan 258 halaman. Buku ini terdiri dari 9 bab. Untuk bab pertama membahas tentang lembaga peradilan di Indonesia. Bab kedua membahas tentang pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama. Bab ketiga tahap persiapan. Bab keempat tahap pembuatan gugatan dan permohonan. Bab kelima tahap pendaftaran gugatan permohonan. Bab 5 tahap pendaftaran gugatan permohonan. Bab 6 tahap pemeriksaan perkara gugatan. Bab 7 pembuktian. Bab 8 upaya hukum. Dan bab terakhir bab 9 yaitu pelaksanaan putusan. Untuk bab 1 lembaga peradilan di Indonesia ini membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Untuk Mahkamah Agung sendiri merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 pasal 24 ayat 2 dan ayat 24A ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk kewenangan Mahkamah Agung sendiri yaitu Mahkamah Agung bertugas serta berwenang memeriksa dan memutus, menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu peradilan umum. Untuk peradilan umum sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 86 tentang peradilan umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 86. Yang ketiga yaitu peradilan agama. Untuk PA atau peradilan agama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang PA sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 89. Kekuasaan kehakiman di lingkungan PA yaitu Pengadilan Tinggi Agama. Kewenangan PA dalam Undang-Undang Nomor 3 2006 yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu peradilan militer. Peradilan militer ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Kewenangan peradilan militer sendiri yaitu mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindakan pidana. Yang kedua memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Yang ketiga menggabungkan perkara gugatan, ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang timbul oleh tindakan pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Selanjutnya yaitu PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 tentang PTUN sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 86.
Kekuasaan dan kewenangan PT-UN yaitu mengadili pengadilan PT-UN yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan. Selanjutnya setelah Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi. Untuk Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan untuk guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sendiri berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang berwenang mengadili antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 3. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota. 4. Memutus pembubaran parpol atau partai politik dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang kelima, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Itu merupakan pembahasan dari bab pertama. Untuk bab kedua sendiri tentang pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama. Untuk hukum acara sendiri pengertiannya yaitu aturan-aturan yang mengatur tentang sebagaimana beracara di depan persidangan pengadilan. Hukum acara disebut juga hukum formil sebagai kebalikan dari hukum material. Hukum formil sendiri yaitu aturan-aturan yang mengatur tata cara untuk mempertahankan hukum material. Sedangkan hukum acara peradilan agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di persidangan pengadilan agama, dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Untuk sumber hukum acara peradilan sendiri yaitu hukum acara yang secara khusus diatur dalam UU nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama beserta perubahan-perubahannya. Kedua, hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum. Ketiga, KHI atau kompilasi hukum Islam. Yang keempat, kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang kelima, qanun. Yang keenam, doktrin atau ilmu pengetahuan. Itulah sedikit pembahasan dari bab 2. Untuk selanjutnya yaitu bab 3 tentang tahap persiapan. Untuk tahap persiapan yang pertama yaitu permohonan dan gugatan. Gugatan ialah suatu tuntutan hak yang tindakannya memiliki tujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah engendriting. Gugatan ialah suatu perkara yang terdapat sengketa antara kedua belah pihak. Sedangkan permohonan sendiri yaitu suatu hal mengenai perkara yang tidak ada pihak yang bersengketa. Selanjutnya yaitu kewenangan relatif. Untuk kewenangan relatif sendiri merupakan kekuasaan serta wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Selanjutnya kewenangan absolut. Kewenangan absolut yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Itu merupakan subbab dari bab 3 yaitu tahap persiapan. Kemudian dari bab 4 tentang tahap pembuatan gugatan dan permohonan. Untuk membuat permohonan sendiri dasarnya memuat antara lain identitas permohonan, uraian kejadian permohonan, putusan serta merta. Dalam gugatan biasanya juga dimohonkan mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak lawan mengajukan upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi. Itu merupakan putusan serta merta. Kemudian ada gugatan provisional
sita jaminan, dan juga kumulasi gugatan. Selanjutnya untuk bab 5 sendiri mengenai tahap pendaftaran gugatan ataupun permohonan. Untuk pendaftaran gugatan ataupun permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar panjar biaya perkara atau first court sesuai dengan asas hukum acara peradilan agama. Berperkara harus dengan biaya. Dalam hukum acara peradilan agama, sepanjang mengenai perkara perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat ataupun pemohon. Biaya perkara sendiri meliputi biaya kepaniteraan dan biaya material, biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah. Selanjutnya biaya untuk memeriksa setempat dan tindakan lain yang diperlukan pengadilan, biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penetapan majelis hakim. Perkara yang telah terdaftar di pengadilan agama oleh panitera disampaikan kepada ketua pengadilan agama untuk dapat menunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut penetapan majelis hakim atau PMH, yang terdiri dari 1 orang hakim sebagai ketua majelis dan 2 orang hakim sebagai hakim anggota serta panitera sidang. Apabila belum ditetapkan panitera sidang yang ditunjuk ketua majelis hakim, dapat menunjuk panitera sidang sendiri. Setelah ada penetapan majelis hakim, ketua pengadilan agama menyampaikan berkas perkara kepada hakim yang ditunjuk melalui panitera pengadilan. Selanjutnya yaitu penetapan hari sidang. Ketua majelis yang ditunjuk setelah menerima penetapan PMH segera menentukan penetapan hari sidang atau PHS. Berdasarkan penetapan hari sidang itu, panitera sidang melakukan pemanggilan para pihak dibantu oleh jurusita atau jurusita pengganti. Kemudian pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak ini harus dilakukan secara patut ataupun resmi. Pemanggilan secara patut atau resmi ini sebagaimana diatur dalam pasal 26 dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 79. Bab 6 selanjutnya bab 6 yaitu tahap pemeriksaan perkara gugatan. Yang mungkin terjadi pada sidang pertama, pada hari sidang yang telah ditentukan, mula-mula majelis hakim memasuki ruang sidang diikuti panitera sidang. Ketua majelis memanggil para pihak untuk masuk ke persidangan dan ketua majelis membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka dan dibuka untuk umum. Apabila sidang dibuka untuk umum dan menyatakan sidang dibuka dan ditutup untuk umum apabila sidang tertutup. Apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak tidak hadir, maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya kepada yang hadir. Diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Selanjutnya yaitu proses pemeriksaan perkara. Dalam proses pemeriksaan perkara ini antara lain yaitu mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, eksepsi dan rekonvensi. Selanjutnya yaitu replik, duplik, pemeriksaan bukti surat, pemeriksaan saksi ahli, pemeriksaan setempat, selanjutnya kesimpulan serta penetapan ataupun putusan. Untuk selanjutnya yaitu bab 7 tentang pembuktian. Untuk pembuktian merupakan upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan ataupun membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang menilai perkara. Alat-alat yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan yang terakhir yaitu sumpah. Untuk yang bab ke-8 yaitu upaya hukum. Upaya hukum sendiri terdiri dari 2, yaitu hukum biasa
dan juga upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu upaya hukum atas putusan ataupun penetapan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk upaya hukum biasa ini terdiri dari verzet, banding, dan juga kasasi. Untuk upaya hukum luar biasa yaitu upaya hukum atas putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa ini terdiri dari peninjauan kembali dan juga perlawanan pihak ketiga atau der den verzet. Untuk bab terakhir tentang pelaksanaan putusan atau eksekusi ini merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di sebuah pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dilakukan pelaksanaan putusan. Suatu putusan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila para pihak telah menerima putusan. Yang kedua, tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah apabila salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, telah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir atau kasasi. Tetapi tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Antara lain, putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bersifat kondemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum para pihak. Baik, mungkin itu sedikit materi yang dapat saya review dari buku Hukum Acara Peradilan Agama yang saya pilih. Kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan, jika ada kesalahan ataupun kurang jelasnya dari saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga saya haturkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada Bapak dosen yang telah mengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama di kelas kami. Terima kasih atas ilmu-ilmunya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas dedikasinya. Sedikit kata-kata untuk kita semua. Jangan bimbang dan jangan takut hadapi semua masalah yang ada di depanmu selagi itu bukan maut. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.